Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Iqbal dari kelas Manajemen D angkatan 2019. NIM saya 1993142037. Jadi, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi peramalan permintaan sebagai tugas ketiga saya dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial. Jadi dalam materi ini saya akan membahas beberapa aspek. Yang pertama itu pengertian peramalan permintaan, yang kedua itu langkah-langkah dalam melakukan peramalan permintaan, yang ketiga itu apa saja yang dianalisis dalam peramalan permintaan. Terus yang keempat itu apa saja metode yang dilakukan di dalam peramalan. Terus yang terakhir itu mengapa perusahaan perlu melakukan peramalan permintaan. Itulah tadi 5 aspek yang akan saya bahas dalam video ini. Baik, saya akan membahas aspek yang pertama, yaitu pengertian peramalan permintaan. Jadi, peramalan permintaan merupakan suatu usaha memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan mendatang atau pada masa yang akan terjadi ke depannya. Itu tadi pengertian peramalan permintaan. Sudah jelas bahwasanya peramalan permintaan ini adalah usaha memprediksi tingkat permintaan produk-produk di masa yang akan datang. Terus aspek kedua yang akan saya bahas yaitu tentang langkah-langkah dalam melakukan peramalan permintaan. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama itu menentukan tujuan peramalan. Sudah jelas bahwasanya apapun yang kita ingin lakukan terlebih dahulu harus mengetahui apa tujuan dari yang ingin kita lakukan. Terus yang kedua itu mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Terus yang ketiga itu memilih dan menguji metode peramalan. Metode-metode peramalan ini juga ada beberapa yang nanti akan saya jelaskan. Terus yang keempat itu menghasilkan peramalan, dan yang terakhir adalah memantau keakurasian peramalan. Itulah tadi aspek kedua yang saya bahas, yaitu langkah-langkah dalam melakukan peramalan permintaan. Aspek ketiga yang ingin saya bahas di dalam video ini yaitu apa yang dianalisis dalam peramalan permintaan. Jadi, peramalan permintaan merupakan kegiatan analitis untuk memperkirakan besar dan arah perubahan permintaan sejenis barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data pada masa yang telah berlalu dan saat ini yang relevan. Data yang dianalisis merupakan data-data time series atau adanya perubahan lingkungan ekonomi dan bisnis dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang ingin saya bahas di dalam video ini, yang keempat itu tentang metode apa saja yang dilakukan, metode apa saja yang dapat digunakan dalam peramalan permintaan. Jadi, adapun metode yang digunakan itu merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. Ya, di antaranya yang pertama metode time series, terus kedua metode kasual atau sebab akibat, yang ketiga survei pasar, yang keempat juri dari opini eksekutif, yang kelima gabungan tenaga penjualan, dan yang terakhir adalah metode Debye. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian dari peramalan permintaan. Saya juga sudah menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan peramalan permintaan. Terus saya juga sudah menjelaskan tentang apa yang dianalisis dalam peramalan permintaan dan metode yang dilakukan dalam
peramalan permintaan. Ada 4 aspek yang sudah saya jelaskan dan mungkin sudah jelas, sudah baik. Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan. Apa sih pentingnya melakukan peramalan permintaan? Apa keuntungan melakukan peramalan permintaan bagi sebuah perusahaan? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab melalui pengertian dari peramalan permintaan tersebut, di mana peramalan permintaan itu merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala atau kondisi tertentu, serta untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi. Nah, perlunya melakukan peramalan permintaan itu sudah jelas bahwasanya untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang akan dihadapi ke depannya. Perusahaan juga itu harus bisa memprediksi besarnya permintaan pelanggan akan sebuah produknya. Jadi, kenapa penting melakukan peramalan permintaan? Karena dengan melakukan analisis ini, perusahaan dengan mudah mengetahui atau memprediksi besarnya permintaan pelanggan akan sebuah produknya. Itulah tadi pentingnya melakukan analisis peramalan permintaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dalam video ini, hanya 5 aspek. Semoga bermanfaat dan semoga jelas. Jikalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi dan mohon dikoreksi, dan jikalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Asni selaku dosen dalam mata kuliah ini. Saya akhiri dengan ucapan wafaqani Allah wa yakum ila thariqil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.